Halo, selamat datang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Sakwan. Saya merupakan salah satu mahasiswa magister Universitas Indonesia dengan program studi manajemen energi dan ketenaga listrikan. Jadi hari ini saya akan berbagi informasi tentang metodologi studi kebutuhan listrik. Jadi materi hari ini diambil dari buku yang berjudul Ketenaga Listrikan Indonesia, karangan Prof. Zuhal. Jadi hari ini tuh kita membahas metodologi studi kebutuhan listrik. Bisa kita lihat kalau misalkan di negara maju studi ekonometri kebutuhan listrik ini bukan hal yang baru, dan juga kualitas dan tersedianya data di bidang listrik jauh lebih sempurna dibanding bidang lain, sehingga pengembangan model ekonometri sektor ini jauh lebih beragam dibandingkan sektor lain di pada negara-negara maju tersebut. Dan bisa kita katakan bahwa akan banyak yang dapat dipelajari dan diungkapkan mengenai karakteristik kebutuhan listrik dibanding dengan karakteristik produk energi lainnya. Lanjut aja, outline-nya tuh yang pertama di sini kita ada model-model yang digunakan pada penelitian, berikutnya ada sumber data yang diambil untuk penelitian, berikutnya ada teknik estimasi, dan yang terakhir itu ada studi metodologi yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Lanjut. Nah, di sini yang pertama model yang digunakan pada studi empiris. Model yang digunakan pada studi empiris ini di sini dibahas ada dua jenis. Yang pertama itu ada model stock atau utilization. Yang kedua ada model flow adjustment. Dan yang berikutnya nanti ada perbandingan kedua model tersebut. Yang pertama model stock atau utilization. Fisher dan Kaiser berasumsi bahwa Fisher dan Kaiser berasumsi bahwa stok dari peralatan listrik diukur dalam satuan watt yang dapat secara potensial diperoleh dari peralatan tersebut. Jadi di sini bisa dilihat kalau untuk perhitungan rate of change-nya itu sama dengan S sama dengan I dikurang omega S sama dengan IN. Di sini S itu dalam merupakan jumlah stok, dan I itu merupakan gross investment, dan omega itu tingkat penyusutan atau depreciation rate, dan IN itu sama dengan net investment. Oleh karena persamaan di atas, impact perubahan kebutuhan sebagai akibat perubahan pendapatan maupun perubahan harga listrik akan terlihat pada perubahan utilization rate. Akan terlihat pada perubahan utilization rate dari stok peralatan yang tetap itu. Dan dari derivasi jangka pendek berikut ini, kebutuhan dalam hubungan dengan pendapatan dan harga diberikan oleh persamaan deviasi jangka pendek berupa DQ dibagi DR sama dengan A1S, dan DQ dibagi DP sama dengan A2S, di mana Q itu jumlah listrik yang digunakan, X itu variabelnya. Berikutnya, sedangkan dalam jangka panjang, perubahan pada pendapatan maupun harga terjadi atas desired stock peralatan listrik. Misalnya, apabila konsumen sebelumnya berada pada kondisi equilibrium jangka panjang, maka semua diskrepansi dapat dieliminasi, sehingga keseimbangan jangka panjang akan diperoleh kembali. Nah, berikutnya ini ada model flow adjustment. Jadi Whittaker dan Taylor ini melakukan penelitian dan menganggap bahwa konsumen berusaha menggunakan listrik atau desired consumption yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat harga, dan faktor relevan lainnya. Nah, di sini bisa dilihat rumus dari elastisitas jangka pendeknya. Jadi model flow adjustment adalah model di mana stok kapital direfleksikan secara implisit, dan versi dari Whittaker ini penggunaan listrik sebenarnya itu dari waktu ke waktu, berbeda dengan desired consumption karena alasan psikologis dan maupun teknis.
Oleh karena itu, model ini mengasumsikan bahwa diskrepansi antara penggunaan sebenarnya dengan desired consumption sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu akan dieliminasi. Sedangkan pada stock utilization itu model equilibrium jangka panjang didefinisikan sebagai samanya aktual stok dengan desired stock. Nah, di sisi lain pada flow adjustment, model equilibrium jangka pendek ditentukan oleh samanya aktual purchase of electricity dan desirable purchase of electricity. Nah, itu kita bisa lanjut ke berikutnya. Ini ada perbandingan kedua model berikut. Yang pertama itu stock utilization. Kelebihannya itu dipisahkannya masalah stok dengan utilisasi. Jadi dipisahkan dengan masalah stok dan utilisasi ini, kita bisa lebih mudah mengisolasi efek dari variabel independen terhadap kedua masalah itu. Contohnya, pendapatan harga listrik merupakan variabel yang penting baik pada masalah stok maupun utilisasi. Namun harga dari produk substitusi listrik seperti gas alam, BBM, dan sebagainya, serta biaya pemilikan peralatan listrik lebih dominan pada keputusan stok kapital dibanding keputusan pada utilisasi. Dan kelemahannya itu ada tidak tersedianya data terinci mengenai stok peralatan listrik. Yang berikutnya itu ada flow adjustment. Kelebihannya itu diperolehnya pengaruh stok atau utilisasi dalam satu persamaan dan tidak perlu menggunakan data stok yang eksplisit. Dan kelemahannya itu tidak bisa memisahkan dan sekaligus mengisolasi pengaruh variabel-variabel utama seperti substitusi listrik dan harga kepemilikan peralatan listrik. Berikutnya ini untuk mengambil sumber datanya. Jadi yang pertama itu ada data pool. Data pool itu merupakan data yang dapat dari kombinasi time series dan kombinasi cross section, merupakan kombinasi dari kedua ini. Data pool ini banyak digunakan oleh peneliti karena memiliki lebih banyak data points dan lebih efisien. Yang kedua itu ada data time series. Data time series ini serangkaian pengamatan terhadap suatu variabel yang diambil dari waktu ke waktu dan dicatat secara berurutan menurut urutan waktu kejadiannya dengan interval waktu yang tetap. Dan berikutnya itu ada data cross section. Data cross section ini data yang diambil melalui pengamatan terhadap beberapa variabel yang diambil pada suatu waktu. Jadi perbedaannya time series dan cross section itu, kalau misalkan time series itu diambil secara berurutan dengan satu variabel aja, dengan interval waktu yang tetap. Sedangkan kalau cross section itu diambil beberapa variabel atau banyak variabel dalam suatu waktu tertentu. Nah, berikutnya ada teknik estimasi. Jadi pada studi ini ada tiga teknik estimasi yang disebutkan di bukunya Prof. Zuhal ini. Pertama itu ada simple ordinary least squares, yang kedua itu ada two-stage least square, dan ketiga itu ada generalized least square. Nah, ordinary least squares ini, atau yang bisa kita sebut OLS, itu suatu ekonometrik di mana terdapat variabel independen yang merupakan variabel penjelas, dan variabel dependen yaitu variabel yang dijelaskan dalam suatu persamaan linear. Dalam ordinary least squares ini hanya terdapat satu variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen jumlahnya itu bisa lebih dari satu. Jika variabel bebas yang digunakan hanya satu, disebut dengan regresi linear sederhana. Sedangkan jika variabel bebas yang digunakan lebih dari satu, disebut regresi linear majemuk. Dan berikutnya itu ada two-stage least square. Two-stage least square ini digunakan untuk mengestimasi
model regresi persamaan simultan yang dapat diidentifikasikan secara berlebihan atau over-identified. Apabila banyaknya variabel eksogen yang tidak tercakup dalam persamaan melebihi banyaknya variabel endogen dalam persamaan dikurangi 1. Estimasi ini terdiri dari 2 tahap perhitungan. Pada tahap pertama, mengaplikasikan metode ordinary least squares ini, mengaplikasikan metode yang pertama ini terhadap persamaan-persamaan reduced form, yaitu persamaan di mana variabel endogen dalam setiap persamaan adalah satu-satunya variabel endogen yang merupakan fungsi dari variabel independen dan kesalahan yang bersifat acak. Berdasarkan nilai koefisien regresi variabel-variabel independen dalam persamaan reduced form ini, maka diperoleh estimasi mengenai nilai variabel endogen dalam persamaan-persamaan ini. Pada tahap kedua, itu mensubstitusikan estimasi nilai variabel endogen yang diperoleh dari perhitungan tahap pertama ke dalam sistem persamaan simultan yang mengalami transformasi. Estimasi nilai parameter-parameter dalam model regresi persamaan simultan dilakukan dengan mengaplikasikan metode ordinary least squares terhadap persamaan-persamaan yang telah mengalami transformasi ini. Yang berikutnya itu ada generalized least square. Generalized least square ini digunakan ketika asumsi-asumsi yang diisyaratkan oleh metode OLS atau homokedatis dan non-autokorelasi tidak terpenuhi, maka digunakan generalized least square. Di buku ini generalized least square juga tidak dibahas lebih lanjut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang berikutnya ini ada studi metodologi yang telah dilakukan. Sebenarnya ada banyak studi metodologi yang telah dilakukan, tapi di dalam buku tenaga listrikan ini disebutkan ada 4 studi yang telah dilakukan. Yang pertama itu adalah dari Hugh Hacker, yang kedua itu dari Halvorsen, yang ketiga itu dari Griffin, dan keempat itu Taylor, Verleger, dan Blattenberger. Yang pertama itu studi yang dilakukan Hugh Hacker. Merupakan studi pertama mengenai studi ekonometri pertama di sektor kebutuhan listrik rumah tangga dengan judul Some Calculation on Electricity Consumption in Great Britain. Jadi ini studi ekonometri pertama di sektor kebutuhan listrik rumah tangga. Terus sesuai studi yang dilakukan, didapatkan elastisitas harga kurang sensitif dibanding elastisitas pendapatan. Hasil itu juga menunjukkan kelayakan menggunakan harga marginal yang dikombinasikan dengan adjusted personal disposable income. Berikutnya itu ada dari Halvorsen. Kesimpulan dari penelitian data Halvorsen ini, data harga listrik dapat digunakan untuk menggantikan data harga marginal listrik pada model kebutuhan listrik yang menggunakan spesifikasi log linear. Harga listrik kurang sensitif terhadap perubahan biaya bahan bakar dibandingkan dengan biaya buruh. Terus berikutnya itu ada dari Griffin. Dari Griffin ini hasil estimasi elastisitas harga dari studi ini agak underestimated. Dikarenakan adanya variabel kebutuhan per kapita dari air conditioning sentral. Jadi harga estimasinya ini di bawah estimasi. Dikarenakan variabel kebutuhan per kapitanya ini ada data yang diambil dari AC sentral. Diambil ini dari waktu ke waktu. Kedua variabel dan variabel harga bergerak dalam arah yang sama dan sangat sukar memisahkan pengaruh keduanya pada persamaan demand. Suatu gejala yang dinamakan multicollinearity. Nah, berikutnya itu ada dari Taylor, Verleger, dan Blattenberger. Studi ini dibuat dengan 2 kelas persamaan demand, tipe flow adjustment model dan model stok kapital. Studi ini menemukan nilai elastisitas jangka panjang dari harga dan pendapatan dengan hasil yang buruk. Hasil ini didapatkan karena data yang didapatkan tidak mewakilkan pemilikan secara majemuk.
Itu tadi 4 studi yang disebutkan pada bukunya. Terus yang terakhirnya ada kesimpulan. Yang pertama, kebutuhan akan listrik merupakan suatu proses dinamis karena ia tidak bergantung pada penggunaan peralatan listrik yang durable itu, tapi juga pada perubahan stok itu sendiri. Yang kedua, di samping harga dan pendapatan, variabel demografis lainnya mungkin saja menjadi relevan. Juga tersedianya substitusi listrik merupakan variabel yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, variabel demografis sangat berpengaruh di Indonesia, karena tidak semua wilayah tersedia listrik. Yang keempat, pool data lebih disukai dalam estimasi persamaan kebutuhan listrik di Indonesia, karena data ini lebih banyak memberikan kita data points. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya bagikan. Jika ada pertanyaan, nanti saya berikan alamat email di deskripsi, atau jika ada yang ingin mengkoreksi bisa mengirimkan alamat email juga ke alamat tersebut. Sekian dan terima kasih.